Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam lagu tersebut. Dengan judul lagunya adalah Alkitab telah menjadi penghalang untuk manusia menerima pekerjaan baru Tuhan. Pertanyaannya adalah, benarkah Alkitab telah menjadi penghalang untuk manusia menerima pekerjaan baru Tuhan? Benarkah Alkitab telah menjadi penghalang untuk manusia menerima karya baru dari Tuhan? Itu sangat penting sekali untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita. Mari saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudara untuk ah, memperhatikan lirik lagu tersebut. Jadi lirik lagu ini juga saya tampilkan di sini. Lagunya sangat panjang. Saya akan menanggapi beberapa bagian yang bagi saya sangat bertentangan dengan iman Kristen dan bagi saya sangat menyesatkan bagi iman Kristen. Mari kita memperhatikan lirik lagu tersebut. Bagian yang pertama dari lirik lagu tersebut berbunyi seperti ini. Di Alkitab, semua mau temukan nubuat tentang karya akhir zaman. Karya yang Tuhan kan lakukan dan tanda-tanda akhir zaman. Mereka mereka makin semangat memuja Alkitab dan makin mendekati akhir zaman. Orang makin percaya pada nubuat, khususnya tentang akhir zaman. Lalu yang berikutnya, iman buta terhadap Alkitab. Buat mereka tak cari karya Roh Kudus, Alkitab jadi penghalang orang untuk terima karya baru Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita perhatikan lirik ini. Yang pertama tadi. Di Alkitab semua mau temukan nubuat tentang karya akhir zaman. Karya yang Tuhan lakukan. Dan tanda-tanda akhir zaman. Mereka makin sungguh-sungguh memuja Alkitab. Memuja Alkitab. Jadi mungkin saja menurut si penulis lagu ini, mungkin dia menganggap bahwa orang memberhalakan Alkitab. Mungkin saja. Itu pengamatan saya. Tapi saya tidak tahu apa yang membuat dia sehingga sampai menuangkan lirik ini. Dan lirik berikutnya adalah bahwa iman buta terhadap Alkitab buat mereka tak cari karya Roh Kudus. Alkitab jadi penghalang orang untuk terima karya baru Tuhan. Coba kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Iman buta terhadap Alkitab. Oh, sangat aneh sekali Bapak Ibu Saudara-saudara. Menurut saya penulis dan penyanyi inilah yang imannya buta. Orang Kristen, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang sudah mengambil keputusan menjadi Kristen atau pengikut Yesus Kristus, kita percaya bahwa fondasi iman Kristen adalah Alkitab. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan Alkitab sudah final, tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi. Kita sangat percaya dan kita meyakini bahwa Alkitab dasar dari iman kekristenan kita. Kalau di luar dari itu, maka itu sudah sangat menyesatkan. Jadi di sini dikatakan iman buta terhadap Alkitab. Siapa yang imannya buta terhadap Alkitab? Anda yang menulis lagu ini atau kami yang mempercayai Alkitab satu-satunya dasar iman kekristenan kami. Jadi bagi saya, penulis dan penyanyi lagu ini yang sangat buta. Iman mereka buta tentang Alkitab. Pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara, simpel saja. Dari mana si penulis lagu ini tahu karya Roh Kudus? Dari mana si penyanyi lagu ini tahu karya Roh Kudus? Dari mana si penulis lagu ini
tahu tentang iman? Bukankah Alkitab yang mengajarkan kita tentang pekerjaan-pekerjaan besar yang dilakukan oleh Roh Kudus? Bukankah Alkitab yang memberikan pengajaran bagi kita tentang karya-karya Tuhan yang sangat luar biasa? Maka saya rasa bahwa iman si penulis lagu ini yang sangat buta, sehingga dia memutarbalikan kebenaran yang sesungguhnya. Maka kita sebagai orang Kristen, apalagi Anda yang suka mendengarkan lagu-lagu rohani, atau saya sebagai penulis lagu rohani, atau Bapak Ibu Saudara yang selalu menulis lagu rohani, penting untuk memperhatikan setiap lirik-lirik lagu yang akan kita nyanyikan di setiap gereja Tuhan. Lalu di dalam lirik berikutnya, Bapak Ibu Saudara, membuat Tuhan susah menyebarkan karya barunya. Karya barunya. Orang pikir hanya Alkitab yang datangkan karya Roh Kudus dan langkah Tuhan, dan menyimpan rahasia karya Tuhan, dan dapat jelaskan Tuhan dan karyanya, mendatangkan karya surga ke bumi, memulai dan mengakhiri zaman. Gagasan itu membuat orang tak ingin untuk mencari karya Roh Kudus. Dulu Alkitab membantu orang, kini menghalangi karya baru Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau saya mengamati secara detail tentang lirik lagu ini, sangat panjang. Dan kalau saya juga mengamati lirik lagu ini, bukan sembarangan Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini kita harus perhatikan dengan baik-baik. Menurut saya ini mereka adalah sekte yang mengajarkan tentang kesesatan. Jadi kata-katanya itu lagunya sangat panjang sekali. Dan kata-kata yang dituangkan di dalam lagu, lirik-lirik ini seperti sebuah buku yang sudah dibukukan, baru mereka kutip sehingga menjadi lirik lagu. Jadi di sini mereka berkata bahwa karya Roh Kudus dan langkah Tuhan, dan menyimpan rahasia karya Tuhan, dan dapat jelaskan Tuhan dan karyanya, mendatangkan karya surga ke bumi, memulai dan mengakhiri zaman. Gagasan itu membuat orang tak ingin untuk mencari karya Roh Kudus. Dulu Alkitab membantu orang, kini menghalangi karya baru Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini lirik-lirik yang bagi saya sangat menyesatkan. Kita sebagai orang Kristen mempelajari karya Roh Kudus melalui Alkitab. Pengilhaman Alkitab, pengilhaman penulisan Alkitab itu dari Tuhan. Masa Tuhan yang memberikan pengilhaman untuk penulisan Alkitab, masa Tuhan sendiri yang mau menghalangi karyanya sendiri? Ini sangat tidak masuk akal Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi lirik-lirik lagu ini sangat memutarbalikan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan dengan baik-baik. Tuhan yang memberikan pengilhaman untuk manusia menulis lagu, manusia menulis kitab, lalu Tuhan yang menghalangi lagi. Maka penulisan ini sangat keliru. Mana mungkin Tuhan memberikan Alkitab, lalu dia sendiri mau menghalangi Alkitab? Tidak mungkin. Maka bagi saya bahwa penulis lagu ini sangat keliru, tidak alkitabiah. Coba kita memperhatikan lagi lirik yang berikut. Tanpa Alkitab, orang dapat cari jejak langkah Tuhan di tempat lain. Tapi langkahnya dihambat Alkitab. Sulit menyebarkan karya Tuhan. Ini semua karena perkataan terkenal dan nubuat Alkitab. Kita perhatikan. Tanpa Alkitab, ini liriknya. Tanpa Alkitab, orang dapat cari jejak langkah Tuhan di tempat lain. Kalau menurut saya di dalam bagian lirik ini,
Kalau kita perhatikan lagi, maka memang manusia bisa mengenal ya, bisa mengenal Allah di luar dari Alkitab, yang mana di dalam dunia teologi diajarkan tentang penyataan umum dan penyataan khusus. Jadi penyataan umum itu melalui alam semesta. Itu Bapak Ibu, saudara-saudara, kita bisa membacanya di dalam Mazmur pasal 19 ayatnya yang kedua. Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala menceritakan pekerjaan tangannya. Berarti dengan ketika kita mengamati langit, ketika kita mengamati bintang-bintang, maka dari situ kita tahu tentang penyataan umum tentang karya Allah yang sangat luar biasa. Lalu di dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Jadi ketika kita melihat setiap bintang, ketika kita melihat langit, kita tahu tentang karya Allah. Maka tadi lirik mereka berkata bahwa tanpa Alkitab orang dapat cari jejak langkah Tuhan. Jadi maka saya sebutkan ini di dalam penyataan umum. Kita bisa tahu tentang keberadaan Allah. Tetapi kembali ke pertanyaannya lagi, bahwa dari mana kita tahu bahwa Allah menyatakan dirinya melalui alam semesta? Dari mana kita tahu? Bukankah dari Alkitab yang tadi sudah saya bacakan di dalam kitab Mazmur dan juga di dalam kitab Yesaya. Jadi di dalam Alkitab juga kita memahami tentang Allah. Maka sekali lagi penulis lagu ini sangat keliru Bapak Ibu Saudara-saudara, dan bisa menyesatkan. Perlu sekali apalagi orang-orang muda kita harus mewaspadai tentang lagu ini. Jadi perlu juga kita ingat bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara, dosa membuat manusia tidak lagi mengenal Allah. Memang manusia mengenal Allah melalui penyataan umum atau wahyu umum. Tetapi dosa tidak lagi membuat manusia mengenal Allah, atau dosa membuat manusia tidak bisa mengalami keselamatan. Oleh sebab itu, maka penyataan umum ini sangat terbatas. Jadi penyataan umum sangat terbatas. Maka dibutuhkan yang namanya dalam istilah special revelation atau penyataan khusus. Nah, tadi kita mendengarkan bahwa di dalam wahyu umum Allah memperkenalkan diri, sedangkan ketika Allah menyatakan penyataan khusus, kita harus memperhatikan bahwa itu lewat dua hal. Hal yang pertama, melalui keberadaan Yesus Kristus. Dan juga yang kedua, lewat Alkitab. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan mengamati Alkitab, kita bisa mengetahui tentang Allah. Dari Alkitab juga kita menyadari tentang dosa perbuatan manusia yang telah membuat manusia memiliki hubungan yang jauh daripada Tuhan. Dan dari dalam Alkitab juga kita percaya bahwa Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Mari kita perhatikan di dalam kitab 2 Timotius. Bapak Ibu Saudara-saudara, Bapak Ibu yang sementara mendengarkan channel ini, siapapun Anda, mari buka Alkitab saudara di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga
ayatnya yang ke-15 yang berbunyi demikian. Surat Paulus kepada Timotius. 2 Timotius 3 ayat 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Berarti melalui Alkitab kita tahu bahwa dosa kita perlu diselesaikan dan itu hanya melalui Yesus Kristus. Mari kita memperhatikan lirik yang berikutnya lagi. Ini sebetulnya liriknya sama sih. Jadi lirik yang sama ada yang didobel-dobel di dalam lagu ini. Alkitab jadi penghalang orang untuk terima karya baru Tuhan. Membuat Tuhan susah menyebarkan karya barunya. Karya barunya. Kok masa Alkitab membuat Tuhan susah? Dia sendiri yang memberikan hikmat. Dia sendiri yang memberikan pewahyuan untuk manusia menulis Alkitab. Kok masa dia sendiri yang mau menyusahkan dirinya melalui Alkitab? Masa Alkitab menjadi penghalang? Penulis lagu tersebut yang pemahamannya sangat menyesatkan. Sekali lagi sangat menyesatkan. Lagu yang tidak Alkitabiah. Ini referen lagunya. Saya bacakan lagi. Alkitab jadi berhala orang. Jadi teka-teki di pikirannya. Mereka tak yakin Tuhan bisa bekerja di luar Alkitab. Mereka tak yakin dapat temukan Tuhan di luar Alkitab. Dan tak yakin dia tinggalkan Alkitab selama karya akhir dan mulai lagi. Perhatikan lirik ini. Mereka tak yakin dapat temukan Tuhan di luar Alkitab. Dan tak yakin dia tinggalkan Alkitab selamanya, karya akhir, dan mulai lagi. Berarti si penulis lagu ini memiliki pemahaman bahwa Tuhan bisa meninggalkan Alkitab dan bisa memulai lagi. Ini pemahaman yang sangat membingungkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dengan kata lain, memulai lagi berarti jangan-jangan mereka mau menjadi nabi baru. Jangan-jangan mereka yang mau menjadikan diri mereka sebagai Tuhan. Atau jangan-jangan si penulis lagu ini yang mau menjadi nabi baru. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam ajaran yang menyesatkan. Lalu di dalam lirik berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudara. Orang tak dapat mempercayai atau membayangkan hal ini. Alkitab jadi penghalang orang untuk terima karya baru Tuhan. Membuat Tuhan susah menyebarkan karyanya, karya barunya. Alkitab jadi penghalang orang untuk terima karya baru Tuhan. Membuat Tuhan susah menyebarkan karya barunya, karya barunya. Kok Alkitab membuat Tuhan susah menyebarkan karya barunya? Ini lirik lagu yang sangat-sangat sesat Bapak Ibu Saudara-saudara. Perlu untuk kita garis bawahi. Bahwa Alkitab bukan menjadi penghalang. Tetapi justru di dalam Alkitab kita belajar tentang bagaimana dosa kita diselesaikan. Bagaimana manusia berdosa diselamatkan melalui kematian Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin sudah ada yang mengikuti channel ini, yaitu channel yang mereka posting lagu ini. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan sampai kita disesatkan. Jadi Bapak Ibu, kiranya penyampaian saya ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Sekiranya mungkin ada tanggapan atau komentar
yang ingin memberikan masukan atau mengkritik bisa meninggalkan di kolom komentar sehingga kita bisa saling belajar bersama-sama tentang bagaimana Alkitab menjadi landasan iman kekristenan. Saya menyimpulkan dengan membaca Alkitab sekali lagi karena Alkitab yang kita percaya Alkitab yang sangat luar biasa. Mari sekali lagi kita membaca di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 yang berbunyi, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus." Dengan demikian, Alkitab bukan menjadi penghalang atau iman kita tidak dibutahkan melalui Alkitab, tapi justru di dalam Alkitab kita belajar bagaimana Alkitab mengubah setiap karakter kita. Bagaimana melalui Alkitab juga kita belajar bahwa keselamatan terjadi melalui pribadi Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, hati-hati kalau Anda menyanyikan setiap lagu-lagu rohani. Karena di dalam judul lagu ini bahwa ada tambahkan juga bahwa lagu rohani Kristen 2021. Kok lagu rohani tapi lirik-liriknya sangat menyesatkan. Kiranya sedikit tanggapan saya ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.